Bicara tentang Getsemani, ini tempat ujian sebelum kemenangan di kayu salib. Ini adalah tempat di mana titik nadir Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Yesus sangat ketakutan dan gentar. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Lukas 22 ayat 44. Ini bukan hanya peluh. Ini adalah darahnya yang pertama dicurahkan. Bukan oleh cambuk, bukan oleh paku, tapi oleh doa. Doa malah membuat peluhnya bisa berubah menjadi titik-titik darah. Getsemani, ini palung terdalam penderitaan Yesus. Bukan di kayu salib palung terdalamnya, tetapi di Getsemani. Di sini Yesus tidak dikelilingi oleh massa yang mengaguminya. Di sini tidak ada mujizat, tidak ada tepuk tangan. Di taman Getsemani dia hanya sendirian. Bahkan 3 murid terdekatnya tertidur ketika dia butuh dukungan doa. Ketika dia bergumul sendirian karena dia sudah tahu 1 jam, 2 jam ke depan apa yang akan terjadi baginya. Ini malam yang terpanjang di Getsemani. Kalau boleh Bapa, lalukan cawan ini daripadaku. Saudara, Yesus bisa berpuisi. Jiwaku sangat sedih seperti mau mati. Rasanya dia sudah merasakan cabikan-cabikan yang sebentar lagi akan tercancap di badannya. Dan dia nggak boleh pakai kuasa ilahinya sebagai Tuhan. Harus merasakan cabikan itu dalam rupa manusia. Matius 26 ayat 38. Ini bukan hanya sekedar metafora, ini jeritan hati Yesus yang terhimpit beban dosa seluruh dunia. Dia mengalami hematidrosis, keringatnya menjadi darah, penderitaannya tak terlukiskan justru di taman Getsemani. Tahukah saudara, secara medis hematidrosis ini adalah kondisi langka saat pembuluh darah kapiler pecah. Karena apa? Karena tekanan batin, stres yang sangat ekstrim, sangat tinggi, tidak bisa terbayangkan. Hanya orang yang benar-benar di ambang maut bisa mengalaminya. Dan itu hanya Yesus dan beberapa orang yang mungkin juga pernah mengalaminya, saudara. Yesus belum disalib, tapi penderitaannya sudah mulai di puncak, yaitu di taman Getsemani. Saudara bisa bayangkan, di taman Getsemani, Yesus menggigil bukan karena dingin, saudara. Tapi karena dia tahu dan dia sudah merasakan beratnya pikulan, bayangan salib, bayangan dosa, bayangan perpisahan dari Bapa ketika cawan itu harus dia minum, ketika semua dosa dunia harus dia tanggung, padahal dia tidak berdosa, dan dia harus merasakan dalam 100% manusianya, dan tidak boleh menggunakan kekuatan ilahinya. Dia harus lepas itu. Dia bisa seperti singa yang begitu kuat, harus berubah jadi anak domba yang harus diam dan disembelih, bukan karena dosanya, tetapi harus menanggung cawan murka Allah, menanggung beban dosamu dia. Di taman Getsemani dia berkata, sampai peluhnya berubah jadi titik darah dia berubah. Dia katakan, jika mungkin Bapa, ambil cawan ini daripadaku. Bukan karena dia tidak punya kuasa sebagai Tuhan, tetapi dia harus menanggungnya dalam rupa 100% manusianya. Merasakan cabikan-cabikan, merasakan paku di tangannya, merasakan olok-olok tinjuan. Dia sudah tahu 2 jam, 3 jam ke depan dia harus memikul salib itu, merasakan semua olok-olok manusia, semua makian. Dan dia harus memilih jangan menggunakan kuasa ilahimu, karena cawan murka Allah harus diterpakan pada seorang manusia, anak manusia yang engkau sedang pakai. Karena hanya yang tidak berdosa yang boleh menanggungnya untuk menebus seluruh dosa dunia, cawan murka Allah. Oh, dia sudah tahu dan dia bisa merasakan, oh, aku harus seperti anak domba dan diam ketika ditunjuk, dimaki-maki, dia sudah tahu jeritan-jeritan, dia sudah tahu kawat duri, dia sudah tahu tombak yang akan menusuk, dia sudah tahu, dia sudah merasakan itu di Getsemani. Ujian sesungguhnya
sebelum kemenangan di Golgota adalah kemenangan di Getsemani. Dia boleh berkata, tidak Tuhan, tidak jadi, tidak jadi, tidak jadi. Tetapi dia berkata, Bapa, dia jujur dalam doanya, Bapa, kalau bisa ambil cawan ini. Di situ manusianya berteriak. Manusia bukan berarti dia lemah, karena dia harus menanggung dosa seluruh dunia. Dan dia yang paling dia takuti bukan menanggung dosa itu, bukan penderitaan, tetapi keterpisahannya dari Bapa. Karena dia tidak boleh, dia harus lepas sementara relasinya dengan Bapa. Itu yang dia tidak kuat. Karena sumber kekuatannya dari Bapa. Tetapi itu sementara. Namun bukan kehendakku. Doa di sini bukan doa untuk mengubah situasi, tetapi untuk menguatkan hati menghadapi situasi ke depan. Bukan kehendakku, Bapak, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Getsemani adalah altar pengorbanan kehendak pribadi Kristus. Di salib tubuh Yesus diremukkan, tapi di Getsemani kehendaknya dihancurkan oleh ketaatan. Di sanalah ia bisa memilih kehendaknya atau kehendak Bapa, dan dia mengubur kehendaknya sebagai manusia demi keselamatan kita. Di sanalah langit diam, tetapi Yesus tunduk. Dia menjerit, Bapa, ini adalah saat kita menang, bukan karena menghindar, tetapi karena kita menyerah. Di Getsemani, Yesus tidak hanya mengajarkan kita cara berdoa, tetapi cara menyerah dalam air mata. Saudara, pernahkah Anda di titik Getsemani? Saat tidak ada yang mengerti keputusan yang harus Anda ambil. Saat Anda harus memilih taat pada Tuhan walau sakitnya luar biasa. Saat Anda ingin berkata, kalau bisa jangan sekarang Tuhan, jangan sekarang Tuhan. Tetapi suara roh berkata, bukan kehendak-Mu, tapi kehendakku, kehendak Tuhan yang jadi. Itu sangat menyentuh. Saya sebagai ibu, saya akan tahu jikalau anak saya akan meninggal, tapi saya tetap berkata, Tuhan, kalau bisa jangan ambil anak saya, tetapi Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Itu seperti wanita yang harus meninggalkan mungkin hubungan yang keliru, meski hatinya hancur karena cinta yang tulus, tetapi demi kesucian dia berkata, Tuhan, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu jadilah. Ketika seorang pria harus memilih jujur di pekerjaan, meski kehilangan posisi, reputasi, semuanya, karena dia tahu harus kehendak Tuhan. Tuhan, kehendak-Mu lebih penting dari kenyamananku. Itu sesuatu yang pengorbanan begitu dalam Tuhan, yang harus kita pilih, saudara. Getsemani menjadi tempat air mata, tetapi menjadi tempat ketaatan, di mana air mata kita menjadi ketaatan. Terkadang kita tidak menang di atas mimbar, tetapi kita menang di tanah basah karena lutut yang tekun dalam berdoa, saudara. Beranikah kita berdoa seperti Yesus di Getsemani? Beranikah kita berkata, Tuhan, aku tidak ingin jalan ini, tapi inilah kehendak-Mu, aku berserah, aku berserah. Dalam taman doa yang hening dan kelam, darah dan air mata Yesus menyatu begitu dalam. Di sanalah ketaatan dia diuji dalam diam. Ada saatnya juga ketaatan kita diuji dalam diam, sampai kehendak Bapa menjadi pegangan yang dalam, saudara. Getsemani adalah ujian ketaatan, tempat penyerahan, titik kemenangan dalam tekanan. Bila kita sudah menang di Getsemani, kita akan menang di realita. Yesus di Taman Getsemani, dia bukan takut disalib, saudara. Tetapi dia hancur karena dia harus menanggung dosa dunia dan terpisah dari Bapa. Terpisah dari Bapa itulah kehancuran yang paling dalam yang dia paling takuti. Di Getsemani dia bisa lari. Dia bisa lari di situ sebelum disentuh oleh para prajurit yang sebentar lagi akan datang, 1 jam lagi, tetapi dia memilih menyerah demi kehendak Bapa. Bukan kehendakku, Bapa, melainkan kehendak-Mu jadilah. Ini doa yang memenangkan salib,
bahkan sebelum kayu salib didirikan. Saudara, di sini titik nadirnya. Sama seperti Abraham, sama seperti Yusuf, Daniel, mereka punya Getsemaninya. Abraham Getsemaninya di Gunung Moria.